karena dulu tuh kan orang Garut, Sipil tuh udah terlalu banyak pertimbangan. Akhirnya aku kepikiran, kan aku berasal dari selatan, dari Kidul. Ya? Nah, jalan ke rumah aku tuh jalan di Wilor Kidul. Jalan ini ya, betul tapi saya ngerang. Bisa jalan di Wilor Kidul. Nah, orang sana tuh suka dipanggil Turki, Turki Kidul. Ya udah. Bulan Ramadan pernah nggak ngalamin ngabuburit atau bahkan buka di bulan Ramadan tapi itu di lembur sana gitu kan? Sering sih, malah setiap tahun tuh aku biasanya nge-explore bulan puasa itu justru aja tuh lebih dapat kalau bulan puasa. Mau buka puasa sambil Tapi orang cari gana naon sih kan? Tapi boset, kamu misalnya juga tadi misalnya andaikan misalnya harga saya karek kapal kita batal, tapi 5 tahun yang lalu perlu dikodoan apa nanti? Kodoa. Oh tetep tuh kan. Tapi nggak apa-apa kan ya untuk dalam kurun waktu yang lupa berapa tahun baru ingat mah. Perjalanan juga ada syaratnya. Oke. Nggak bisa. Berapa jauhnya nih jaraknya? Sekira-kira sholat itu bisa di jamak. Oke. Dan kenapa saya jawab jadi jamak? Karena kan tiap madhab itu beda-beda jarak. Yang tidak boleh mah disamarang ka dieu lain. Samarang ka dieu jamak. Kalau misalnya bepergian kayaknya perlu nih makanan-makanan yang simpel, tinggal nyum gitu intinya tinggal ini sasaran di depan kita ada cuanki ATB. Nah, cuanki ATB. Seblak instan, ini ada cuanki, ada seblaknya juga. Jadi ini nanti tinggal diseduh, udah ada bumbunya di dalam. Kayaknya lagi travel kan enaknya di dalam, terus tinggal di depan, terus di tengah-tengah sambil minum. Sayangnya syutingnya siang-siang. Sayang banget siang-siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyari. Asyari. Ada ketawa improv saja namanya. Oke. Ketawa improv. Jujur geje. Karena makin kesini syuting kita makin siang gitu. Oke. Tenaga kan udah mulai bagus. Kade-kade teh posisi lapar. Waktu biasanya nonton mukbang. Lapar. Hari Kak berarti 16. 16. Keseberapa? Mari selama mana sih karek koi 14? MU. Bukan 15 ya? 15. 16 untuk Muhammadiyah berarti. Oke, 16 untuk Muhammadiyah, 15 untuk MU. Tapi sekarang itu Muhammadiyah. Kita lebaran ikut yang paling cepat aja. Ramadan yang paling ngaret gitu. Oke, berarti kurang lebih 2 mingguan lagi dan ternyata hari ini kita sedang kembali di podcast kita segmen terbaru hampir batal. Tentunya masih di Drop Space yang hari ini menjadi spot kita selama syuting di bulan Ramadan. Dan kita akan ngobrol panjang hari ini. Bersama siapa tuh Olay? Wah, ini mah ikonnya Garut Selatan. Tadi udah banyak ngobrol ya di belakang. Cuman beliau nggak mau untuk membukakan karena nanti takutnya nggak menarik ya. Walaupun sebenarnya jujur. Bukan yang menarik. Takut habis. Ternyata lebih sian kaceket lain ternyata lebih sian kaceket. Dan jujur ketika dari obrolan tadi juga udah banyak banget yang pengen ditanyain Lai. Parah. Jadi kalau sama si satu ini ketemu kayaknya modal rokok, ngobrol ngobrol. Betul. Tapi sebelum kita ngobrol jauh-jauh, boleh dong ini asal gaya gitu kacamata gitu kan ya, betul? Yoi. Kasa soca. Ada edisi apa itu tuh? Kita juga edisi sangis dari lantai yang Cijeruk itu. Mana? Eta ya, itu. Makanya minus ya saya. Salah satu pantai di Garut Selatan, ngomongin pantai ya. Nah, ini Caringin. Itu Caringin. Aku ini. Kita nonton. Siapa yang Caringin? Saya bilang. Oh semua. Nah, ini bisa selatan kamu ya. Banget ya. Padahal ini kita ngomongin nama ya. Nah, dipilih nggak briefing ini mah. Tiba-tiba aja. Ngomongin selatan ya. Karena kebetulan bintang tamu kita hari ini. Ikon Garut Selatan. Ikonik dari Garut Selatan. Mana ada pemilihan duta Garut Selatan ya? Duta ikon pokoknya. Duta ulin. Oke. Duta kayak itu kadieu ya. Nah, eta. Tapi menurut Arta sendiri ini mah. Kira-kira warga Garut udah mulai tahu nggak wajah atas ini adalah Garut Turunan Kidul. Kira-kira udah pada tahu semua belum? Ada yang tahu, ada yang enggak mungkin ya. Ada yang tahu. Karena saya dari 2000 setelah bertransisi untuk
berubah ke personal tuh 2019an. Oke. Karena dulu ada kontrak sama brand, Nah. terus harus ada brandingan kan. Nah dulu mulai brandingnya itu di motor dulu. Nah, lama-kelamaan mulailah pakai nama sendiri. Oke. Gitu. Tapi yang masih jarang, tapi lebih ke motornya atau tendanya atau POV suatu videonya emang masih jarang. Tapi untuk beberapa produk mungkin mulai. Oke. Dan kegiatan podcast kayak gini juga. Jadi berarti perjalanan memang udah panjang banget ya. Udah berbelas-belas tahun berarti. Berbelas-belas tahunan itu didasari oleh apa tuh perjalanannya tadi? Keresahan sih. Keresahan dan Dan pengen move on. itu ya gitu. Benar jadinya. Kalau laki mau selesai motor. Urusan lanjut mas selamat oge 3 jam. Langsung jadi oge TikTok saja bisa juga. Lalu mungkin boleh cerita sedikit. Kenapa harus? Kenapa harus? Ya itu. Kenapa harus solusinya jalan-jalan gitu? Daripada kan biasanya laki-laki untung-untungnya nyari hati. Olay banget, pokoknya dari rumah. Olay banget ini duta pergaulan bebas di Garut. Mungkin karena dulu pergaulan di lingkungan kosan ya. Dulu kan kosan tuh semua Oke. sampai ketua begini juga teman dekat. Oh, teman dekat. Sering dikasih masukan lah tentang pergerakan saudara, juga fisik kan. Iya. Jadi gimana tuh mewajibkan saudara? Karena dulu sebelum terjun di situ aku tuh sering kena cengan. Apa tuh? Cengan aku berasal dari Garut. Oh, jadi yang nggak selamatan. Iya. Jadi ada judul dari Garut. Lu tuh teman-teman di kampus tuh nggak ada yang tahu aku Garut tuh dari mana. Oh iya. Kapan? Itu kan padahal di Ugig ya? Enggak, aku BSI. Cuman ngakos dia nggak. Lingkungannya sama gua. Memang saya berarti orangnya. Oke. Iya kan. Orang UI jeung baru Garut teh bener. Ya aku kan suka nonton film, penonton penikmat film banget. Iya. Nonton 3D ya. Jadi dia pernah tahu judulnya, pernah tahu judulnya tapi belum pernah nonton lagi. Itu keren filmnya. Nah, di film itu ada kalimat untuk mencari ilmu itu nggak ada batasan. Iya sih. Kamu nggak pakai seragam, nggak bisa mencari ilmu. Karena kamu masuk ke kampus itu dengan cara apapun, duduk di kampus itu aku udah bilang, aku pernah lakukan itu. Kalau seorang ada, terus ada pelajaran aku duduk. Sumpah. Sekarang tahun berapa gitu. Oh gitu. Orang mah mikir sejauh itu sih. Orang mah mikirnya datang ke halaman kampus saya mau ngariung Cimonggo terus di rok kelas. Bener dikasih makanya. Oh iya. Karena aku tertarik dengan hal-hal pelajaran kayak gitu. Kan aku akuntansi kan. Minat banget kan. Iya sih. Enggak banget ya. Nah, aku tertarik dengan hal-hal pergerakan sendiri itu dulu ya 2012 itu pernah ceng-cengan ya. Karena aku berasal dari Garut. Dulu pernah dengar enggak? Tahun berapa? Itu umuran berapa? Umur 2012. Aku 2012 aku Jadi SMP. 8 tahun. 8 tahun. Kepikiran waktu dulu ramai ya pemimpin Garut tuh yang kena kasus enggak? Cek. Baca ini. Mulai dari Aku berpikirnya. Nah, itu awalnya aku bikin sesuatu ini tuh, bikin GTK aku dulu. Jadi tuh aku sering ceng-cengan sama teman-teman jadi tahu nih, di mana? Oh Garut tuh Garut cabul, oh Garut ini loh. Jadi awalnya bukan karena hal-hal keindahan atau satu membanggakan. Jadi terkenalnya tuh Garut cabul, ini gila. Garbul. nggak sih gue ada sampel tuh. Udah. Asal kemungkin ya. Tapi emang rata-rata tahun 2012 itu semua orang Garut yang ngerasain hal itu. Nah dari situ aku pikir pengen ngenalin hal-hal yang baik tentang Garut. Iya. Yang mana kebetulan dulu 2012 tuh ramai film 5 cm. Nah Gunung Garut tuh terkenal dengan Gunung Padayannya, Cikuray, Guntur. Nah dari situ, ayo main kesana. Man, aku dari 2012 tuh pengen punya ambisi nih. Sampai ingin memperkenalkan ke kota sendiri ke teman-teman biar Iya. biar gak kena cengar lah gitu. Iya. Garut ini kan aku pengen kenalin Garut tuh Garut ada gunung ini gunung Ada ini. sesuatunya loh gitu ya. Belum di SMA juga. Kan Garut sering syuting kan. Iya. Ada Santol dan lain. Nah dari situ kan aku selalu mempelajari sejarah tentang Garut ya.
Terus saya itu ada apa aja sih? Terus di Garut Selatan khususnya kan. Ternyata Garut Selatan tuh nggak hanya Malang tuh. Iya. Iya. Luas banget. Ya, Luas aku banget. nggak bayangin ya. Saat aku di rantau, aku kalau kangen kampung halaman ada Santolo Sayang Gelap. Dulu medsos tuh nggak seramai sekarang, makanya postingan kan. Itu kalau kangen kampung halaman bisa lihat Santolo Sayang Gelap, bisa lihat MCM di YouTube atau di Google kan. Aku nggak bayangin kan dari 2012 itu mengenai tanggal atau 2011 kan, kita tuh nggak mau tuh ada pakai cinta lagi dong, Cisewu, Pondok dan lainnya. Kalau mereka kangen kampung halamannya, mau lihat apa? Iya sih, Ya kan? benar-benar. Lihat Santolo bukan kampung halaman itu, bukan kota yang lihat Cipura itu Cipanas, bukan kota bukan tempat mainnya waktu kecil kan. Iya. Situ aku tuh yang bukan itu dan yang aku mesti menggali lagi ke apa aja sejarahnya gimana. Nah, 2014 muncullah medsos di Instagram tentang Garut. Dulu tuh ada Melong Garut, Iya. Geladan Garut, Info Garut. Baru udah awalnya dari Twitter kan. Nah yang fokus di Instagram tuh si Melong sama si sejarah jelajah. Iya. Nah aku suka gini netizen dulunya kan. Aku juga bukan sih bukan jarang main film pernah tapi gak pasti kan sekarang. Aku kasih praktek gitu bang. Nah, aku sering komplain tuh medsos yang ada di Garut tuh. Asli Garut Selatan cuma Santolo, Cuma itu aja yang di highlightnya. Tapi dari emang nanya berkah-kahan itu ya ketika ngomongin selatan tuh ngomong buruk kan. Iya, padahal kan nggak hanya itu, malah ada yang bilang orang Cibarung, aku mau orang Cibarung, kalau gitu temanya, yang daerahnya akan terkenal. Iya benar. Iya. Nah, sampai semua nggak yang respon tuh mau Garut, sehingga yang sebaik itu. Iya. Yang kita kan itu. Yang respon yang lain yang respon tapi nggak semasif itu. Welcome-nya ada aja udah sampai ganti dulu di Depos lah. Oh langsung dikopdarkan ya. Jadi emang. Karena sama ternyata merantaunya di sana. Seumuran juga. Iya. Jadi nafas untuk berangkul itu dari dulu. Jika nanti karakternya Gak sudah digajalkan ke kata saya. Oh ayo jangan itu emang Nah, dia apa Kopdar sama Ega tuh dulu kan 2015 bulan Juni kalau nggak salah ya aku lupa. Lalu di bulan puasa kayak gini di Hokben kalau nggak salah. Ya agak mewah karena dibayar sama Ega. coba orang ketika waktu tentang di air Jadi kan ngobrol gitu ya kenalan biasa gitu kan. Nah akhirnya itu kasih masukan. Bikin itu tentang masih kangen lah masih mengenal kan ya. kita respect Akhirnya kita cerita aku tentang Garut Selatan soalnya kebanyakan mesej itu Garut Selatan. Iya, jadi faktor itu ya bisa jadi. Kan tadinya aku nggak ekspektasi untuk bikin medsos kan. Aku pengennya ingin menyampaikan gitu kan tentang kamu orang sendiri kan di Prantau. Teman nyaranin, ya udah bikin tentang Garut Selatan. Lah, saya udah sebagai gitu ya. Jangankan tentang medsos ya, faktor juga nanti ulik kalam. Gimana tadi? Kalau kritika, kamu ada kita di sesuatu. Orang yang kafir. Nyian sih. Ya, kasihan Nyian sih kalau sih lah. Jangan kalau langsung aja. Depan mereka ya aja lah gitu kan. Karena waktu itu aku juga lagi skripsi kan, lagi skripsi beres kan 2012 tuh. Nah pulanglah beres naik tuh 3 hari kemudian. Habis sahur jam 3 subuh. Kan biasa ya, habis sahur suka ngopi, ngerokok di tempat pemoyan apa sih? Jemuran tuh. Namun sebelum mau puasa kan, pikiran kata-kata saya bikin akun itu. Nah jauh sebelum itu, aku tuh sebelumnya bikin kaos Garut Turun Kidul itu. Sebelum bikin kaos Garut Kidul, aku itu bikin kaos dulu kurang Garut. Oh, jadi merchandise-nya dulu ini ada tuh. Jadi kan gini. Oh iya, jangan udah cerita istilah keluar. Aku kan nggak biar medsos dulunya. Jadi kan dari 2014 tuh aku bener-bener muncul banget dan bangga banget dengan pengalaman aku Garut. Meskipun kata orang cabul dan lain, aku tetap bangga. Karena kelahiran aku kan. Nah, 2014 tuh ada film Beta Maluku.
Beta Maluku. Gitu. Jika jadi kau. Iya. Mulai itu. Ya. Nah, teman-teman kan di kampus yang di sana tuh di Depok apa namanya? Kan beragam dari berbagai daerah kan, nggak cuma dari Jawa Barat ke Jakarta kan, ada yang dari Jawa Timur sampai Papua. Nah, di sana tuh ada teman aku yang orang Maluku. Dia tuh selalu pakai kaos Beta Maluku. Nah, aku penasaran kan, karena dia selalu pakai kaos itu mulu mana pun. Aku penasaran, aku langsung nanya kan, lu kenapa sih pakai kaos itu mulu? Jawabnya simpel tapi kayak digampar gitu. Gue tetap bangga dengan anak lain, meskipun kata orang dia sebagai king, gue tertinggal, gue tetap bangga. Ciramaya tuh ngomong gitu karena masih kerasa. Karena masih kerasa di emosional sampai sekarang. Karena itu yang bikin titik balik aku ingin berbuat sesuatu untuk kamu sendiri. Iya, jadi. Nah, dari situ aku keinspirasi kan, bikin kaos juga lah, karena aku juga bangga dengan tanah kelahiran aku kan. Apa namanya? Ya udah, dulu tuh 2014-an ya. Tapi yang kaos Nat Geo and Traveling. Oh iya, Nat Geo. Nah, si Nat Geo-nya masih ada. Kalau gue Nat Geo-nya, tapi aku ganti orang Garut. Oh, Nat Geo orang Garut. Nah, kaosnya tuh aku beli 40.000. Ngablonnya 40.000 itu uang makan sehari-hari aku modalin buat bikin itu gitu. Puasa ya pokoknya mah itu mah ada beberapa puasa ya berarti. Akhirnya makan apa namanya warkop lah, di warkop mie mulu. Terus aku pakai kan orang Garut. Terus aku kan orangnya kalau anak-anak sekarang bilangnya mungkin anti mainstream. Oh, jadi beda gitu ya. Yang berbeda. Iya. Berbeda. Memang ada ampun, memang beda ilmu untuk kebaikan. Nah, orang Garut itu terlalu awam gitu, terlalu umum gitu bahasanya. Terus aku ganti lagi, nggak modal lagi, beli kaos lagi, nggak modal, 40.000 lagi kan. Aku ganti ke simkuring dan lebih halus bahasa. Aku pengennya kayak gitu ya. Udah jadi sampai masih ada kaosnya sampai sekarang. Aku simpen karena itu saksi sejarah. Iya. Pertahanan. Kan di kesana tuh semua anak-anak bingung. Nggak cuma anak itu sudah lain kan, anak sastra juga. Raga nama itu. Dia selalu ngasih perhatian. Bukan maksudnya dia kayak saran gitu. Itu kalau simkur itu dipakainya buat bahasa formal kayak pidato dan lain, nggak pas gitu kalau untuk menunjukkan jati diri kita dari mana atau identitas kita dari mana. Waduh, udah ini udah 2 kaos loh ini. Lagi di Akhirnya itulah desain dulu aku bikin lagi. Nah, bikin lagi di pet zaman pet kan, aku 2014 itu zaman pet belum pet dikasih. Enggak. Aduh. Zaman pet. Jadi kan aku bikin lah desainnya dulu, belum bikin karena ya karena guys biasa terus jangan itu. Ya. Nah, aku bikin lah karena dulu tuh kan orang Garut, simpuler tuh udah terlalu banyak cuman akhirnya aku kepikiran kan aku berasal dari selatan, dari kidul. Ya? Nah, jalan ke rumah aku tuh jalan di Welok Kidul. Jalan yang ini ya, betul tapi saya bilang bisa jalan di Welok Kidul. Nah, orang sana tuh suka dipanggil Turunan Kidul. Ya udahlah, aku karena aku dari Kidul ya udah bikin Garut Turunan Kidul. Medsos ya. Kaos juga. Terus ide dari teman Kidul itu ide dari 160.000. Oke. Tapi belum dibikin kaos. Aku share lah ke pet. Ternyata teman-teman yang kuliah di Jogja, di Bandung, sama guru sekolah juga pada pesen lah. Ini kan buat aku sendiri. Kadang ada 160.000 dari pada banyak kita ini ya. Jadi awalnya memang masih naik dulu ya. Untuk menunjukkan di Prato aku dari mana nih. Self reward dulu dibentuk dulu Garut Turunan Kidul. Oke. Sebelum dan akhirnya ketemulah Ega. Nah, Ega tuh kan nyaranin explore Garut Selatan gitu kalau gak salah tuh. Nah, pas aku mau bikin nggak tahu kenapa ya, mungkin karena saking banggana
ini tadina Ega nyari ekspor malah cotur lah Garut Turunan Kidul. Ya. Itu awalnya Jadi mulai tidak sadar dan akhirnya melawang buana ke sana kemari dan lain sebagainya sampai akhirnya hari ini wah siapa yang nggak tahu sih sama Garut Turunan Kidul. Benar, Garut Turunan Kidul sama veterannya. Ya pride dengan media. Jadi ada kampus kan orang lembur unggul, orang itu unggul dari itu dari daerah Pemumpek, daerah selatan dan sebagainya. Pasti cek pasti cek setiap malam teh cing Instagram Garut Turunan Kidul yang ngomong ada enon ya dan ternyata dibalik ini orang ini ya yang membuat itu mencetuskan dan mewadahi semua kekayaan yang ada di Garut Turunan Kidul. Dan itu selama 5 tahunan yang aku fokus di Garut Selatan ini. 2016 ya 2012 enggak sampai 2020-an lah. Oke. Benar-benar fokus di Garut Selatan karena wah ini agak pelik juga sih kalau udah boleh sampai kenapa aku akhirnya keluar dari Garut, dari Garut Selatan sampai keluar Garut sampai keluar Jawa Barat itu panjang banget ya. Ada makanya kita harus bikin segmen khusus. Iya, tapi yang kita penasaran ya jujurnya terkait tentang kan artis senang banget buat keliling-keliling ya motoran dan lain sebagainya. Karena ini segmennya Ramadan, berkaitan dengan bulan Ramadan. Pernah nggak ngalamin ngabuburit atau bahkan buka di bulan Ramadan tapi itu di lembur sana gitu kan? sering sih, malah setiap tahun tuh aku biasanya nge-explore bulan puasa itu justru kayak tuh lebih dapat kalau bulan puasa. Karena Ramadan itu kan setahun sekali loh. Suasana dengan eksplorasi saat bulan Ramadan tuh nggak ada di bulan-bulan lainnya, hanya bulan Ramadan kan kayak kita sahur pagi-pagi yang ngejar sunrise, terus mau buka puasa sambil. Tapi orang cari gana naon sih kelas? Hemat budget makan 3 kali sehari. Tahu deh. Kalau bulan biasa kan sedikit minum kopi dulu. Kan kalau bulan puasa sampai pernah loh bulan puasa 2016 kalau nggak salah ya. Sama Ega ngajungkel kan sama karena kita bulan puasa nge-explore. Mungkin Ega nggak fokus, aku kan dibonceng. Ega tuh nggak bawa motor. Mungkin karena udah lelah ya dari subuh dari kita habis sahur sampai mau buat itu ngajongkel ke sahur ngambil jongkong ada videonya, ada fotonya. Iya. Udah nggak bohong karena mungkin ya tahu dari Tonjong, kita kesana tuh 2006 itu belum aksesnya kayak sekarang dulu benar-benar kita ngebuka jalur gitu. Jadi cerita membuka jalur oke. Iya dulu mah nggak jalur nggak kayak sekarang. Tapi berarti itu kan membuktikan bahwa kalian benar-benar puasa sampai ngajongin gitu lah. Iya betul, kalau ngajakin benar puasa berarti. Jadi puasa, itu benar-benar puasa gitu. Tapi lamun puasa kita misalnya explore buka pernah buka di rumah warga atau sahur di rumah warga gitu. Iya sering gitu. Oh iya. Oke. Di rumah warga terus juga kita pernah kayak di tenda. Pernah aku 2016 juga sama anak-anak Tasik kita kolaborasi sama karena aku dulu udah punya basic tentang fotografer, videografer. Akuntansi ya, say. Tiba-tiba. Bukan gini ya. Dulu kan sering salah mengakalinya. Kan aku dari basic kan banyak aku aja untuk kenalin aku. Karena aku nggak bisa. Nah dari situ banyak fotografer atau videografer yang main. Aku sambil belajar. Oh gini cara ngambil gambar. Oh gini. Terus aku boleh nggak ngeposting ini gitu. Kayak gitu. Aku sering kolaborasi karena aku nggak bisa apa. Cuman aku punya tempat. Sok explore untuk bantu kenalkan. Iya benar. Seru. Tapi kalau mau dibandingin lah buka di ketika nge-explore dengan hangatnya kampung halaman itu lebih kangenan sekarang nih. Gimana ya? Atau kangen Siraga di UI. Gimana ya? Ada momen-momen tertentu kali ya. Di kampung kayak gini, di kota kayak gini sama-sama rindu kali ya. Di perantauan jadi merindukan kampung halaman. Kalau di kampung halaman lama-lama jenuh juga kali ya. Udah aja cokor lah. Cokornya oke. Tapi paling jauh mah. Ketika bulan puasa. Bulan puasa. Kalau bulan puasa paling di Sukabumi ya. Oh di Sukabumi. Explore juga dulu, lagi explore. Itu ekspedisi sama di Sparbud Jabar. Itu juga sama artis, teman-teman rekan artis kan kayak Poppy Sophia, si Bisma, di Brokoli kayak gitulah. Dulu waktu zaman pandemi lah. 2021 kan pemerintahan kita tuh lagi
lagi gencar untuk membangkitkan wisata. Nah, aku tuh mewakili Garut untuk mempromosikan wisata gitu. Dapat touring sampai ke 2021 ke iPhone 5 masker yang udah kita kayak di bener-bener nggak ngapain pengalaman kan gitu sih itu Tapi aku nggak ngalamin. hari kamu bulan puasa di swab gitu nggak tahu ya? kan tahu gitu Swabnya Ya, dicolok kan? iya, betul. Tapi kan dicolok ya, tapi nanti batal deh. Oh, oke. Batal. Sebenarnya belum. Aku rasa nanti Kausan mungkin akan jelaskannya. Itu pertanyaan Kausan. Nanti di swab kan bulan puasa bakal batal mal. soalnya namun batal bakal dikodoin gitu Ya, di kodok Walaupun ke 5 tahun yang lalu. jadi ingatan kan ingat. Oke. bener ya kata siapa ya aku lupa mending kena itu apal naon daripada apal karena mau apal deh ya jadi kayak udah barusan kan Ya, ini apa naon? Iya benar-benar. Yang penyakitnya melakukan Iya, jadi bener. kepanggi setan. Nah, itu mau ya biasa ada makanan gitu. Berarti kalau di Indonesia mah hampir udah terkelilingi gitu. enggak lah Oh belum. karena terakhir tuh aku sumbawa itu ekspedisi sama Ega. Nah dari situ tuh aku bikin villa, bikin kebun jadi ternyaman, katanya jadi makin zona nyaman. Jadi dari 2023 awal tuh jarang keluar Pulau Jawa, bukan jarang malah enggak. Oh. Nah itu juga 2024 aku ke Thailand tuh untuk mewakili Indonesia doang kan. Itu benar-benar cuma Jawa Barat ya kan ekspornya. Karena udah nemu zona nyaman. Nah 2026 ini nih aku mau keluar dari zona nyaman karena jenuh juga sih cuman Ya udah lama banget sih. iya satu lagi tapi ya dulu mah kan ada yang aku kan dikontrak sama brand outdoor itu kan gak mikirin bulanan kan Iya, digaji aman. kan. Nah, sekarang mah kan untuk jalan tuh waduh ini bensin gimana Tidak nanti lagi puasa dia tapi puasa Daud. Karena puasa itu kentang, karena puasa itu kentang. Tapi dari sekian banyaknya kota atau tempat yang sampai hari ini masih jadi cita-cita atau pengen explore daerah mana? di mana nih di daerah mana Entah dari Jawa Barat atau luar boleh lah. Kira-kira. karena mungkin aku udah 10 jam juga dari ujung Kulon sampai Alas Purwo juga udah kan Oke. dari Banten sampai Jawa Timur Banyuwangi udah kan. Nah aku pengennya tuh semua pulau di Indonesia sih. Oke. Karena aku bertahapnya gini loh. Aku nggak mendeskripsikan apa sih? Puasa berarti puasa. Aku nggak gituin itu kan. Itu dulu dari Eger. Aku boleh dulu. Boleh. Nah dari Eger tuh menggambarkan aku tuh seperti itu. Jadi kebanyakan orang traveler tuh atau seorang ekspor tuh dia mau ekspor tuh yang jauh-jauh. Maksudnya bukan dari kampung halaman sendiri. Misalkan yang Jadi ngacong jauh ya. aku mah kebalikannya. Mulai dari kampung halaman sendiri itu Garut. Garut Selatan dulu. Garutnya. Terus segarut sejauh Jawa barat, Barat. sampai Jawa Iya. sampai ke luar Pulau Jawa. Oke. Iya. Gitu nggak disebutkan apa kayak di Mandek. Deskripsikan. Sampai luar negeri kita. Deskripsikan. Tapi tahu nggak ada ramalan dari Heart Rumai bahwa di tahun ini tuh akan ada salah satu destinasi wisata yang bakal naik banget dan jadi perhatian dunia. Masih ada si Gibran Heart Rumai. Apa tuh? Bangga mulai percaya malah. Wah ya, kalau tahu dia ruangan bulan puasa, percayaan cuma. Cuma daerah Pulau Sumatera gitu ya kalau nggak salah. Pokoknya daerah itu yang bakal jadi itu bisa kita eksplor ke sana mungkin nanti. Di mana? Daerah Pulau Sumatera gitu ya kalau nggak salah. Sulawesi pokoknya dari S. Ya sudah. Pernah. Belum aku nah dari 23 tuh harusnya ke sana udah prepare dulu kan habis dari Sumatera aku mau Sumatera Sulawesi Kalimantan tujuannya itu. Nah pas mau Sumatera karena bikin villa itu ya Jadi udah nyaman. nanti aja lah nanti aja. Banjarwangi. Di Oh iya, Banjarwangi yang itu kan? Banjarwangi di mana? Belum sih Iya. Belum sengaja ya. Banyak itu dulunya pemakaran dari Cikajar. Tapi Banjarwangi iya benar. per hari ini menurut A sendiri karena
sudah banyak mewakili aspirasi keresahan masyarakat dulu, bikin dulu Banjarwangi ada jalan rumah. Sekarang masih jelek. Jujur sekarang masih jelek Banjarwangi. Jelek banget. Dari pertama kali aku ke sana 2015 tuh belum ada perubahan. Baru yang 4 kilo itu ya, berapa kilo? 1 atau 2 kilo lah. Itu doang. Nah, aku tuh kan sekarang tuh bisa dikatakan aku menjembatani antara masyarakat dan pemerintah. Karena ya nggak bisa dipungkiri ya, masyarakat butuh pemerintah. Pemerintah pun sebaliknya. Karena kita dan aku sebagai penggiat media sosial harus menjembatani itu kan dari. Nah, aku dari 2015 sampai 2012 tuh berisik banget di medsos dulu. Dan akhirnya kayak jembatan ya, segala tuh berisik banget di medsos dulu. Dan akhirnya aku dulu ketemu sama, dulu ada program gubernur sebelumnya ya, dulu kalian tuh ada ada programnya Jabar Quick Response. Jabar Quick Response. Ya. Oh iya. Nah, aku tuh kan sering berisik ya. Aku sering laporan entah akses jalan dengan jembatan ke Jabar Quick itu. Akhirnya 2019 aku direspon. Oke. Nah, di situ ada jembatan penghubung Garut dan Tasik dikerjain sama mereka akhirnya. Nah, di situ aku ketemu sama mereka, silaturahmi dan lain. Dan akhirnya ternyata pemerintah juga sama. Butuh informasi. Iya, karena mereka pun mungkin ada beberapa Dengan media sosial Iya. Akhirnya aku sering bukan kerjasama ya, aku katakanlah volunteer mungkin ya. Iya. Kalau ada, jadi dulu mah aku sebelum diramein ke medsos aku laporin dulu ke mereka. Jadi di sini tuh ada jalan jelek atau jembatan jelek, aku laporin ke mereka. Oh siapa sini gini. Kalau nggak bisa atas ini nggak bisa kita handle atau kita perbaiki karena ada dan ini. Nah, sampai sekarang sama kan itu udah nggak ada ya Jabar Quick Response itu sampai berapa jembatan ya aku di Cibalong, Bumbulang, Cisewu, Caringin berapa lah gitu sampai banyak lah jembatan aku sering kolaborasi sama Jabar Quick Response dan akhirnya kan udah nggak ada ya Jabar Quick Response-nya. Nah sekarang sama pemerintahan Garut aku seringnya udah nggak menjabat merenya, udah nggak ada. Udah menjabat. Terus meninggal ya gitu. Udah kelar jabatannya. Tapi alhamdulillahnya aku sekarang dirangkul sama Wabu. Oh alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Nah sekarang aku seringnya sama mereka kayak jembatan yang Banjarwangi itu. Sebelum aku mah nggak di post di medsos tapi aku seringnya langsung ke sana ya koordinasi ya. Jadi aku juga tahu ya ini maaf ya mungkin pro kontra mungkin ya aku kayak bukan menangi mungkin kayak orang mikirnya ini berpihak terlalu ke pemerintah maaf ya tapi gini lah kita juga harus ini edukasi mungkin ya pemerintah tuh nggak bisa ngebangun jalan tuh jalan jelek langsung bangun nggak bisa. Kita bikin dulu juga ada perencanaan. Ada perencanaan dan juga ada step by step yang harus dilakukan ya. Per tahun tuh kayak gimana. Nah aku akhirnya tahu itu dulu kan aku juga berisik ya. Kenapa ini jalan berubah udah setahun gak jalan. Ternyata nggak bisa segampang itu. Ada banyak prioritas yang harus apalagi ini puluhan kilometer. Betul. Iya. Sampai temen aku aja mah kayak di Banjarwangi susah nyari bakso aci acan. Karena jalan jelek gitu. Jadi ngeliam gitu maksudnya keluar telok. Sama aku juga. Dan itu teh jangan jeleknya teh sebenarnya jarak tempuhnya nggak sejauh itu. Cuman karena batu teh segera di ablah mulai gitu mah. Jadi kalau ini gitu udah jalan lah gitu. Apa namanya ring motor apa? Bulatan tuh. Pelak. Patah pernah. Oh iya. Iya. Emang bener asli goreng pisan. Itu dari 2012 aku kesana tuh belum pernah. Oke, nanti kita akan layanan juga ke Pausen soal jalan itu ya. Barangkali Pausen nanti ada. Nah, jadi PPR aja. Jadi PPR. Takutnya belum mau beres sebelumnya jadi gini. Jadi ada untuk pembangunan jembatan tuh jalan tuh atau lain itu ada tahapan-tahapannya. Tapi kita emang harus bisa kayak mengontrol ini kapan mau diberesinnya. Harus tetap tapi wajar lah ya kalau ada masyarakat yang masih kayak geragat lah. Saya juga mana kok sekarang berapa bulan sekali kan udah karena jauh jalan putus jauh banget dan emang iya sih penelitian ke sana juga kan di sana banyak banget kebun-kebun ya. Berarti termasuk salah satu miliarder juga ya karena punya kebun. Ini mau pertanyaan nanti. Gini lah. Jadi aku mah sampai sekarang nggak punya mobil karena aku memikirnya yang tadi sebelum podcast mulai kan aku pengen jalan-jalan tuh kalau eksplorasi tuh tanpa bikin proposal atau sponsor boleh lah tapi yang gak ribet gitu yang orang ada tuntutan ini makanya aku beberapa 3 tahun ini tuh aku banyak nge-eksplorasi atau melakukan perjalanan tuh aku bener-bener ngebangun
bisnis bukan ngebangun pondasi keuangan dulu yang Ya, kuat. untuk nextnya ya berarti ya. Tapi udah move on. Bukan. Oh, Ngomongin awal belum bisa. Kebiasaan. Oh, ancang-ancang. Terus. bukan naon nih. Brand atau apa gitu. Kayak gitu. Menarik sih. Jadi emang aku pengen melakukan Bikin seperti fondasinya apa. dulu ya. Iya, fondasi biar nggak ketergantungan pasal atau ku sponsor. Boleh lah, tapi nggak ada yang tuntutan harus bikin ada adegan ini. Aku nggak mau. Jadi pengennya tuh aku melakukan sesuatu. Aku hepan, aku Iya. mengenal suatu daerah atau nanti mengenal suatu daerah tuh ada ilmu atau pengalaman yang bisa dibawa ke Iya, Garut. vibes-nya itu dapat ya. Iya. Nah, dari perjalanan panjang tadi dan akhirnya banyak legacy dan banyak karya yang diciptakan di Garut di Garut ya Kilo khususnya ya. Pernah nggak ada rasa gini kayak Ayang pagi Hiro Kidul gitu. enggak aing Oh, enggak. gitu. Coba kan aing. Seperti gitu. Pernah nggak ada kayak rasa kayak gitu? Kita gara-gara aing. Coba lo mau aing tadi konten ke. Mungkin ada, tapi mungkin jadi beban sih kalau aku sampai segitunya. Bebannya tuh kayak gini dulu kan pernah ya. Ini yang salah satu alasan kenapa aku keluar dari Garut juga. Dulu 2018, kan aku dulu dari 2018 tuh benar-benar kayak membuka tempat wisata ya. Iya. Benar-benar digenjot kayak Curug. Dengan alasan itu aku tuh pengen ada magnet Ya. di suatu daerah tuh biar dilihat. Ada yang Dilihat menarik ya. bahwa misalkan di Talegong atau di Pondok itu ada loh Ya. Curug yang bagus gitu-gitu kan. Nah, aku tuh atas dasar itu dulu membuka tempat wisata itu, dan akhirnya sampai 2018 pernah ada kejadian ada yang meninggal dan aku yang disalahinnya. Sedangkan dengan alasannya tuh itu sama kantornya di sana aku tuh bawa dagangan padahal mah, tapi yang itu yang ngelola bukan kantornya ya, tapi aku waktu itu sama orang kantornya. Disalahinnya karena faktor Tuh yang membuka tempat wisata tuh itu orang-orang Yang mengenalkan ke sini, yang ngambil ke sini. selama mengenalkan itu nggak pernah dapat keuntungan dari tiket atau parkir, cuma dapat nama doang, terkenal doang. Dan hikmah nggak ada dia. Iya. Nah dari situ aku mikir, wah bebannya kayak gila kan. Ya. Pas ada suatu tragedi, Nyalahinnya ke karena ngebalakan iya. nah, sampai kan ditanya wartawan budayawan di Diskominfo gitu ya 2018-an tuh. Tapi aku tuh ya udah aku ngalah lah, nggak buka tempat wisata toh. Semua yang ada di Garut Selatan juga udah terkenal semua. Bukan terkenal ya, ada satu daerah yang bisa mewakili. Dan akhirnya aku 2018 mencari ide lain selain mengeksplor keindahan alamnya, apalagi yang bisa dieksplor. Ya itu suasana pedesaannya, biar kultur atau budaya di suatu daerah tuh Nggak hilang ya. bukan Terkenalkan gitu. karena kan yang datang ke sana tuh mereka nggak tahu budaya di seperti apa. Oh iya. Bahasa di seperti apa atau karakter ya, orang Napu kayaknya kayak beralihnya ke situ. Iya, kita kayak ada yang ditutup aja. Eta, logat banyak banget variabelnya nih. Justru aku tuh gini loh, logat-logat kayak gitu tuh ciri khas Khas itu teh. jangan hilang justru. Iya. Dia jangan minder gitu kan. Jangan minder aja. Karena apa ya, itulah yang bikin besar bangsa ini gitu, Iya. dengan keberagamannya Mana itu. tapi nama bukan dekat sini. Karena mungkin ya itu banyak Banyak keluar. Ini bukan. dulu ke sana. Asap gitu, asap kurang. waktu kemarin di Baduy udah bisa berapa hari ya di Baduy itu udah 4 kalian ke Baduy. Logat kalau di sana jadi logat Baduy. Oh, ngikut. Tapi kalau pulang mah ikut ngobrol sama orang tua mah logat sendiri lagi ya. Gimana cair, gimana air kita meminum gitu ya. Cuma cair. Waktu di kuliah aja disangkanya orang Jawa yang di mas. Masih ada nyambung sih. Iya bisa. Tapi kita penasaran dengan cerita-cerita selanjutnya. Tapi di sisi lain kita akan coba netralisir dulu obrolan hari ini. Kita butuh air untuk mengalirkan ya. Nah, tapi ini bukan cuma sekedar air. Ini menunjukkan hati lu. Masya Allah. Langsung saja kita sama saja bilang dia. Habib Jafar lagi. Habib Jafar dia. Bapak Ustaz bilang tepuk tangan, Pak Ustaz. Jam sumping. Nah, saya lagi. Oke, gimana Pak Ustaz untuk rencana 10 tahun ke depan pembangunan jalan di Bagian? Alhamdulillah. Alhamdulillah jalan-jalan. Pak Ustaz, ada mau ya. Ustaz.
Jadi nggak bisa dicicipi. Ini nggak bisa, syutingnya kita syuting siang. Kita pura-pura buka aja ya udah cukup. Jangan dong, kita kodoin habisnya. Ya bosan, tadi kita ngobrol lumayan panjang dengan Artas ini Garut Turunan Kidul ya. Artas ini Kidul Pride. Kidul Pride. Tadi ada satu pertanyaan pembukaan nih mungkin untuk pertanyaan yang lainnya. Kan tadi lamun dicolok swab gitu atau bakal penasaran sumpah. 2021 loh, udah 5 tahun ya. Masa dikodoin? Namanya kayak mau tanya-nanya. Gara pertanyaan itu. 2021 itu MUI mengeluarkan fatwa nomor 23 tahun 2021 tentang swab itu memang tidak membatalkan. Terus juga gini, ada Basul Masail di Jakarta terkait swab itu tidak membatalkan dengan alasan 3 hal. Yang pertama, benda yang dipakai untuk mengambil sampel lendir itu kan benda padat. Jadi meskipun dimasukkan ke tenggorokan itu tidak akan mencair. Jadi mau ketelan jadi aman. lagi swabnya ketelan. Dina swabnya ya coklat ditelan gitu. Yang kedua itu karena kan swab itu nggak sampai ke tenggorokan bagian bawah, hanya di atas Lak-lakan gitu ya. lak-lakan. Maksudnya apa? Tenggorokan bagian atas. TDA, tenggorokan bagian Nah, atas. yang ketiga itu kan diasumsikan kalau ngambil swab itu lebih mirip Wudhu. jadi nggak sampai ke bawah. Iya. Jadi hanya di bagian luar saja gitu kan. Kalau batal dia pergi ke luar kota kan Di swab ya. di swab balik. Berarti dicolok yang itu mah nggak batal ya. Kalau misalnya yang dicolok sama swab mah nggak Jadi, batal. apalagi kan ini sering keluar kota ya. Keluar kota, keluar negeri. Sekali. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ngeluarin duit lah. Tapi bosan kalau misalnya juga tadi misalnya andaikan misalnya harganya karek kapal kita batal tapi 5 tahun yang lalu perlu dikodoan apa nanti? Kodok. Oh tetep tuh kan. Tapi nggak apa-apa kan ya untuk dalam kurun waktu yang lupa berapa tahun baru ingat mah. Oh tetap perlu dikodoan berarti. Harus tetap online tara di mau ngodoan tahun ke berapa ini? Abi batal terakhir kan bulan mana? SMP orang. Jadi awalnya mah Pak Ustaz puasa sehari batal 29 hari. Oh itu mah berarti asa mendingan awal, tengah dan akhirnya. Ini Pak, misalkan yang beberapa tahun ke belakang belum dikodoin, terus dikodoinnya buat tahun depan boleh nggak? Boleh. Oh boleh. Kodoin aja. Daripada orang kalahkan tuh. Jadi hutang ya Pak Ustaz. Oh gitu. Tetap Ada yang seperti ini Kang, kemarin ada yang bertanya ke saya, menang tuh cenah lamun urang teh kan saingat urang mah anu puasa urang utama teh udah kawin unggul. Oh, nah boleh. Tak menjaga selebgram teh. Jadi batal tamat puasa teh ketika sudah menikah. Tapi masa balik sampai ke sebelum nikah itu tara tamat. Sudah. Terus orang akhirnya ngedoain kumaha terus. mau puasa Lagi setiap tenang. tahun setiap hari. Jadi ketika sudah belajar memperbaiki diri, jadi keingetan lagi. Ternyata dosa-dosa yang sudah lalu itu seperti apa. Ya akhirnya kalau mah memang di kodoan itu ayeuna anjeunna usiana geus 65 kan. Kodoan tuluy-tuluyan repot lah. Ya udah pinjah aja. Bayar pinjah. Bisa ya? Bisa. Tapi mun sehat pun tidak boleh. Jadi mun Syaratnya ada ya. awalnya jagi ya enggak usah bayar pinjam. Tapi kan nggak sehat keuangannya gimana? Ya puasa. Tadi kan gini. Kata traveling di bulan puasa itu ngirit oge, jadi tiga kali makan jadi 2 kali tak itu. Padahal kan di saat traveling itu ada kemudahan bagi orang-orang yang memang dalam perjalanan, apalagi perjalanannya
niat menggapai ridho Allah itu kan boleh berbuka. Jadi di Al-Baqarah ayat 184 185 boleh. Pamangkana minkum maridon aw ala safarin faidatu min ayyamin ukhra. Jadi lamun orang anu sakit dan juga dalam perjalanan boleh berbuka, tapi wajib di kodok. Wajib di kodok. Ibadah wajib itu puasa, sholatnya itu harus terlaksana dalam keadaan apapun. Iya, karena kan jadi hutang juga ya. Jadi hutang, betul. Iya. Jadi boleh, tadi nama boleh. Oh bisa ya, kita ngajin kalau ke sawah jangan ke saya tadi. Perjalanan juga ada syaratnya. Oke. Nggak bisa. Berapa jauhnya nih jaraknya? Sekira-kira sholat itu bisa di jamak. Oke. Dan kenapa saya jawab jadi jamak? Karena kan tiap madhab itu beda-beda jarak. Yang tidak boleh mah di Samarang kan dia lain hanya. Di Samarang kan ini jamak. Di baju resmi kan dia. Terus nanti Antar kota lah mungkin ya, antar kota. Satu pemondokan atau satu terminal. Oke. Garut, Bandung. Liga kan dia cuma jamak. Di jamak. Terus puasana batal gitu. Nggak bisa panas Gitu. Soal ini lagi Pak Ustaz tadi ini tips and trik mungkin ya untuk atas yang tadi kan dalam perjalanan tuh emang yang awalnya emangnya lembur sampai akhirnya sekarang sudah banyak buat kayak ini lemburnya sekarang jadi mediator ya berarti ya antara masyarakat dan juga pemerintah berarti ya. Jangan terpancing nih jadi prioritas. Ini sih lain takutnya ketemu lagi bahasanya jadi kan saya tuh nggak kegiatan nggak di medsos doang gitu itu saya jawab bisa kan Garut ke Indonesia. maksudnya kalau ada sempat ya saya usahain bantu gitu. Kalau ada sempat itu saya bantu nanti proses supaya tetap karya itu masih bersifat dakwah karena kan ini harus tetap tadi di jalannya hanya coba untuk oke lah coba untuk insya Allah di daerah pemerintah ya gitu. Tapi saya juga nggak ini ya Bisa menjamin gitu loh. iya soalnya kan gini itu sih kalau kan gini ya karena tadi ada alasan dan lain kan nggak semua bisa langsung dikerjakan Ya. gitu ada tahapan-tahapannya gitu. Ada tahapan-tahapan. Gitu. Jadi gini ya, dalam hal apapun, dalam kegiatan apapun, jika kita memang niatnya mencari keriduan dan berkah itu pasti jadi pahala. Amin. Apalagi hubungannya dengan membantu orang lain. Itu manusia yang paling baik itu kan bukan yang paling giat puasanya, tapi kan Bermanfaat betul. yang bermanfaat Iya, buat iya. orang lain. Makanya sebisa mungkin bantu. Iya. Tapi kalau saya kalau kasusnya kayak yang tadi yang kan pernah buka salah satu tempat wisata gitu yang tadinya belum banyak orang tahu, terus akhirnya ada korban yang ayah dan menyalahkan pada ini gara-gara si Hartas ya gara-gara gor turunan kidul dibuka jadi ada korban gitu hal kayak gitu tuh gimana? pernah disalah tuh Sampai tentu dong. Di mana? Dulu Pak Bumbulang meninggal kan. Oh. Tapi nunjuk di Curug Tonjok tiba-tiba ada cah gede tak ada. Tapi kalau bisa disensor ya itu lokasi itu. Gitu ya. Saya raja ya. Kalau ingat. Sensornya sampai sini. Jadi gini. Jadi pada saya ada 7 detik mati. Jadi gini, pasti ada risiko dalam setiap kebaikan. Iya. Pasti ada risiko dalam setiap tantangan. Misal gini, lebih mengenalkan wisata-wisata di daerah. Ya siapa yang kenal Curug Tonjong lebih jurik dulu kan ya. Bagaimana eksotisnya Garut Selatan dikenalkan ke dunia luar. Nah, tapi pasti ada risikonya. Mau itu dari sisi baiknya ataupun dari sisi buruknya. Baiknya misalkan ada pemasukan, ada PAD, ada kegiatan atau juga untuk ke daerahannya apalagi. Nah, jeleknya atau kurang baiknya ketika misalkan
ada hal-hal seperti itu. Terus ada misalkan kan identik ini ya, ada pariwisata biasanya identik dengan hal-hal yang kurang baik gitu Iya, ya, benar. termasuk di dalam hal itunya. Tapi itu udah resiko. Iya. Yang penting niat AA-nya baik, terus itu aja. Mengembangkan kedaerahan, Bismillah, insya Allah pasti ayah yang keras. Kalau AA jelek itu pasti makin kesini nggak akan berkembang. Iya sih. Ini juga Kalau niatnya baik itu sejalan dengan rencana A yang baik, niat A yang baik, makin kesini pasti makin berkembang. Insya Allah. Insya Allah makin kesini. Amin. ini juga udah 11 tahun kan. 11 tahun ya. Wah, Iya. Wah jatuh bangun bisa Pak. Jatuh bangun. Sampai wah gila pernah. Apa yang ada di badan pernah keluar sih. Keringat udah pasti, darah udah pasti, air mata udah pasti. Usus udah pasti. Tapi ngomongin travel kan pasti kadang ada beberapa momen bingung ya untuk cari makan itu jadi salah satu hal yang sulit juga ya. Dan aku punya rekomendasi untuk AA nih. Oke, apa tuh? Masuk. Oke. Kalau misalnya bepergian kayaknya perlu nih makanan-makanan yang simple, tinggal nyum gitu intinya tinggal ini salah satu yang di depan kita ada cuanki ATB. nah, cuanki ATB. Seblak instan, ini ada cuanki, ada seblaknya juga. Jadi ini nanti tinggal diseduh, udah ada bumbunya di dalam. Kayaknya lagi travel kan enaknya di dalam terus tinggal di depan, terus di tengah-tengah sambil menikmati. Sayangnya syutingnya sia-sia. Sayang banget sia-sia. Sebenarnya kita mau pura-pura udah buka. Atau gini, ini dibawa ke rumah nanti reviewnya. Benar bisa banget. Ini tadi kasih sana lagi. Ini baru keren. Ini keren. Gitu ya. Ini dari mana ya? Cilawu. Iya dari Cilawu. Oke. Ini nanti original ini akan di reviewnya nanti di rumah masing-masing. Karena sekarang lagi pasar. Tapi buat original Sugarman ATB ini bisa langsung di order. Ada sablonnya. Ada varian apa aja variannya? Variannya ada apa aja nih kira-kira? Ada cuanki, ada sodak dan nggak cuma yang kayak gini ya, yang cuanki yang bawaan gede itu buat bawa ke pemangku ke PMPK bisa. Benar. Ada paketan gitu. Lu tinggal PMPK, kemampuan begitu. PMPK. Pelajaran yang minyak. PKT-nya. Pelajaran dihilangkan betul Dan pasti aku hausnya nggak sih di jalan juga biasanya suka stok minuman dan lain-lain. Aku juga punya rekomendasi tempat. Ini ada tumbler dari Souvenir. Nah, ini dari Souvenir di Pride Garut juga. Jadi di sini itu pokoknya tempat merchandise semuanya di sini dari tumbler, terus apa tote bag segala macam bisa ada di Garut Souvenir gitu. Dan ini juga ya ke sampah juga kalau pakai. Iya benar, sampah juga kan mengurangi dan lain-lain. Tapi Saya kemarin yang waktu awalnya jadi MC-nya ya di sana. Iya, Jadi dari sini juga ya. Iya, Souvenir. terima kasih ke Souvenir. Dan tentunya juga kayaknya tas atas juga kiki rincingan berisik gantungan gak sih ya? Suka pakai gantungan gak sih? Ini juga rekomendasi gantungan ya. Oh ini tuh. Dikira. Jadi nggak usah pakai kelowok lagi gini. Bisa pakai ini. Mendingan di dalamnya. Kan ciri khas kalau travel. Iya. Terus jangan ada kiki rincingan. Makanya ini salah satu aksesoris dari Mokai Group juga nih, dari Mokai Kreatif. Mokai Ini Kreatif. MK Group Ya. gitu. Ini Dan cocok di tas dah. benar di tas, di apa sih, kunci motor, kunci rumah ya, apalagi yang suka cuan-cuan Bisa custom ya. itu bisa custom. Oke. Langsung aja ke Instagramnya Mokai Kreatif. Iya. Ada di mana? Bisa cek. Udah pulang lagi? Udah pulang lagi. Betul nanti ini. Setelah aja. Udah jam berapa sih sekarang? Udah buka orang masih lama? Masih lama. Asal dari sama grupnya. Ya. Tapi boleh lah, mungkin pertanyaan terakhir Bosan. Oh, udah terakhir aja. Bertahan. 51 menit ternyata ya. Sebenarnya tadi ada satu pertanyaan sih berkaitan tentang kan suka ada gini Bosan, apa namanya, kita sebagai anak daerah mau pulang ke daerah itu kadang perlu sukses juga. Oh, iya. Ada stigma kayak gitu tuh ya. Mungkin Anas juga mengalami posisi itu.
Ya, itu kayak apa ya? Bukan tuntutan ya, kayak kultur mungkin ya. Udah terbentuk kayak gitu ya. Padahal mau udah nggak penting-penting amat sih sebenarnya. Tapi mungkin karena udah kultur, ini udah ke habit kayak sekarang. Apalagi ketemu sama keluarga kan. Wah ini udah dapet apa aja nih, udah. Jadi Saya menikah nih. udah kata kamu jadi jalan emang saya aku. Aing monyet. Udah kata kamu jadi jalan mah jadi naon, udah monyet. Aku mau proses menanggapi budaya itu yang masih ada sampai hari ini. Sebenarnya itu budaya yang kita bikin sendiri sih. Ya. Dibentuk ya. Mau selama apapun kita merantau, sukses atau tidak, ketika pulang orang tua itu nggak ngarepin apa-apa sebenarnya. Pertemuan aja, silaturahmi, udah nggak pernah nanyain penghasilan berapa kalau orang tua. Nggak pernah minta Cuma juga. kadang itu cuma perasaan kita aja. Nah itu perasaan. Cuma perasaan aja, nggak pernah ada saudara misalkan yang nanyain apa-apa, nggak, jarang. Karena itu yang hal-hal yang seperti itu ya cuma di sinetron aja sebenarnya. Di kehidupan nyata itu sebenarnya jarang terjadi. Nah kalaupun itu terjadi, ya apa sih pedulinya ke orang lain yang sukses atau enggak, dia juga nggak ikut. Terus kita harus peduli sama ucapan-ucapan orang lain ya kenal sih ngubah oke. Iya. Pokoknya gini, karena ketika kita pergi, satu yang harus dihargai itu waktu kebersamaan. Jadi ketika pulang itu sebenarnya lebih dirindukan ya. Makanya tadi kalau Olay nanya enak di mana sih, duka di luar atau di rumah, ya ada plus minusnya gitu. Coba kalau lagi jauh pasti lebih menghargai kebersamaan Sama keluarga. Nah makanya sebetulnya nggak ada, jarang terjadi. Merantau teh geus meunang naon atau kumaha, nggak, jarang gitu. Kan perasaan orang muncul, sehingga karena perasaan yang timbul, prasangka yang timbul dari diri sendiri, akhirnya balik teh kudu nyewa mobil, tuluy kudu Kelas dari Ayah jujur. sampai engkar kudu minjeman uang nah untuk bilangnya atau apa, keur ngabagi THR di lembur ame kali urang sukses, kan itu yang jadi Jangan ayah kayaknya. ya sebetulnya mah kalau saya gini prinsipnya, kudu mikir teuing anu dihareup apa yang bakal terjadi. Keburukan itu kan berasalnya dari hati kita. Lempeng heula lah. Kalau meda orang tua kita mah nggak pernah ngarapin yang aneh-aneh. Besukan kieu kudu melang tambah, mana teh dalih dikeluarkeun tina batu. Kan nggak ada orang tua yang seperti itu pada dasarnya, itu aja. Statue. Itu mah dari kitanya unggul. Ini nggak bilang ya, kamu juga emang Terbentuk dari sugesti sama pikiran diri sendiri. Tinggi. Iya. Apalagi yang Gen-Z ya. ganti. Dan bang lama aku punya rental iPhone-nya. Lempar iPhone 17. Zaman hari ke kamera 6.600 terus Nokia ya. ya suara musiknya anu di kontot ya pede we. Tapi ayeuna mah aya sewa iPhone, sewa kamera, Saya mobil. Iya benar. Iya. Banyak terjadi kayak gitu. Aduh. Panjang juga ya kalau kita ngomongin soal kangen-kangenan ini, kayaknya harus part 2 deh sama atas ya. Iya. Kita bikin Panjang part 2 ya. ya. Belum boleh loh. Titik balik kenapa aku tadinya kan mau berhenti 2015 tuh gini kan tuh. 2016 tuh ada ini Ini mau titik gimana aku nggak berhenti sampai sekarang. ini mungkin jadi pesan juga ya. Nanti ini juga jadi part nanti kalau kita ngomongin part 2 kenapa titik baliknya bisa ke sana ya. Nah, jadi komen-komen nanti poin ini yang mau kita ngobrol lanjut sama atas gitu. Barangkali nanti kita podcastnya outdoor di PMPK. Beri camping. Tapi emang main sama teman-teman juga, orang kalau ke PMPK karena kan pemulung kan terlalu panjang gitu di PMPK orang lagi PMPK. Tapi mungkin pertanyaan terakhir Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz ini Pak, di Jalan Majalongi kemana Pak Ustadz? Kapan akan pergi lagi? sebenarnya saya kan cuma tugas Pak UPR nyambung, tapi mungkin karena awalnya mungkin ya tahu
mungkin awalnya juga ada apa-apa di mohon Pak Bupati katanya Ya, semoga dipercepat lah. Udah cepat. Aja lagi ya. Jangan sampai Ustaz Gina nyalakan sama yang lain lagi dong nyari lah. Biar jadi UPR gimana ya? Itu mungkin aku mau usah kalau kita juga naik mungkin sementara ya terkait ini kalau dipanjangin mungkin tadi nanti terlalu ini ya. Nanti akan ini durasinya sampai ke imsak Ramadan sudah 1. Bukan masih editor. Panjang teing. Dan jadi kayak gitulah intinya. Perginya juga ada yang mau disampaikan lagi? Atas. Udah kering soalnya nih. Udah lagi ya. Pak Sintetman mungkin Pak Ustadz kita di pertengahan Ramadan ini mengeluh akhir Ramadan yang harus dilaksanakan. Di zaman lagi. Belum ada kata terlambat, masih ada 14 hari. Walaupun kalau sudah ada kunutnya di tarawih itu Ramadan sudah terasa dekat, Yes. tapi sedekat jarak kita ke Idul Fitri, sedekat itu pula jarak kita ke Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata terlambat. Yang mau datang, yang mau nyamperin Allah, pintu tobat selalu terbuka. Masih ada kesempatan kita meraih keberkahan di bulan Ramadan. Amin. Yes, dan juga kita doakan ya untuk perjalanan Hartas di 2026. Iya. Lebih luas lagi, lebih lebar lagi, lebih eksplor lagi. Boleh diajakan. Oh iya. Kita baru aku mau Nah, itu namanya boleh. Saya suka kan pergi ke Baluran kalau Baluran ke daerah-daerah Jawa Timur. Itu mah Sumba Pak. Sumbawa itu mah. Baluran Sapana Bevo. Bukan, Baluran itu kan Taman Sapana Bevo yang di antara Bandung. sebelum Banyuwangi, jalur Bondowoso. Oh iya. Sama-sama suka traveling juga. Mantap ya. Ya, mudah-mudahan bisa diajak juga karena Pak Afrika Ustadz. Panjabar. Iya, mereka menjabat. Afrika Panjabar. Ya ada rangkongnya. Iya, mereka nggak tahu siapnya. Terima kasih. Saya masih kan Pak Ustadz, nah ini pikiran lainnya. Kabarnya yang kering ya. Habis lebaran Pak mau ke Bali Pak. Banyak Pak. So kembali Pak Ustadz. Habis lebaran masih minggu habis lebaran. Ada sponsor. Kalau ada Udah, sponsor apa ya? Tadi aku bukan menolak ya, menghindari Pak. Menghindari. Nggak ingin bebas sulitnya. kalau A boleh menolak, lempar ke saya aja. Saya. Tapi di Ya, kalau ditolak langsung kan sayang juga. Iya. Awalnya Itu juga dah. menerima. Takutnya dipelintir lagi, ntar sombong kan. Maksudnya gini, bukan nolak, tapi yang gampang-gampang gak ada tuntutan harus bikin video ini. tapi duitnya gede mau. Ya, Ya dong. ada tuntutan lah intinya. Iya. Ada tuntutan baru mau. Kalau banyak tuntutan rewel apalagi harus gini, wah itu baru dihindari. Apalagi tuh Mbak Ima kan harus menikmati pengalaman. Belum. Kalau saya udah biasa direwelin, nggak apa-apa. Udah nikah. Tapi ada rencana. Ada. Oh berarti jawabannya tadi udah terjawab. Iya. Pertanyaannya udah move on berarti udah. 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 2027. Semoga ya. Semoga lah ya. Ya, kita doakan. 2027 nanti bukan cuma traveling sama nikah aja dong. Iya. Amin. Rumah tangga ya. Amin. Benar-benar. Kita doakan yang baik untuk semuanya ya. Apalagi kita merayakan Idul Fitri tentunya selalu sehat doanya. Amin. Selalu sehat semuanya, lancar segala aktivitasnya juga. Hartas juga, Pak Ustadz juga sehat selalu. Hartas perjalanan traveling di 2026-nya mudah-mudahan lancar ya. Atau mungkin bisa mengajak host ya, butuh host. Amin. Jangan rewel, boleh banget. Karena kan sendiri aku mau perjalanan. Iya benar. Betul yang kayak nggak sobrak di jalan. Ya boleh banget. Langsung aja. Ciao ya. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini yang selalu sudah menonton podcast ya. Dan tentunya juga terima kasih untuk Kado Sapri yang selalu support. Kaca Soca juga, MTN Good juga. Dan hari ini juga ada Cuanki ATB. Dan kami mengucapkan terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa lagi. Jangan batal-batal sampai akhir. Kalau gitu aku Kang Hartas, Pak Ustadz, Olay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.